Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivia Febriana Grifine dengan NPM 211305350 dari Prodi PGSD kelas 2G. Di sini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Kisah Si Kancil dan Buaya. Aduh, tolong aku. Sapi mendengar rintihan dari balik batu. Siapa dan di mana kamu? Aku si buaya, sekarang aku ada di bawah tumpukan batu-batu ini. Aku terjebak dari pagi, aku sedang berjalan dan tiba-tiba sejumlah batu menimpaku, sampai tubuhku pun berdarah. Sapi merasa ragu-ragu sejenak. Ia berniat untuk meninggalkan tempat itu segera, tetapi berpikir bahwa buaya memerlukan pertolongan, akhirnya sapi setuju membantu mengangkatkan bebatuan itu. Oh, terima kasih sapi. Tanpamu, aku tidak akan terlepas dari batu-batu itu, kata buaya. Terlihat wajahnya terluka dan kakinya pun mengeluarkan darah. Sama-sama buaya, jawab sapi sambil beranjak hendak pergi. Aku pergi dulu ya. Mau kemana sapi? Kamu tega meninggalkanku di sini sementara kakiku tidak bisa berjalan. Tanya buaya dengan air mata meleleh. Sapi merasa iba. Kumohon bantulah aku, gendong aku, dan antarkan aku ke sungai, kata buaya. Aku tidak bisa kemana-mana dengan kakiku yang sedang berdarah ini. Sapi berlutut dan buaya pun menaiki punggungnya. Terima kasih sapi. Mereka berjalan menuju ke sungai, dan sesampainya di sana, buaya menolak turun. Aku lapar sapi, kelihatannya daging punggungmu ini enak juga. Sapi mulai ketakutan dan menangis. Jangan buaya, aku sudah menolongmu. Mengapa kamu jahat? Buaya tetap tidak peduli. Dia membuka mulut dan bersiap menggigit punggung sapi. Loh, sapi, kenapa kamu menangis? Tanya kancil yang tiba di sungai yang sama. Kenapa buaya ada di gendonganmu? Sapi pun bercerita tentang bagaimana bisa buaya ada di gendongannya dari awal sampai akhir. Tapi memang betul sih, pertolongan harus diberikan sampai tuntas, kata kancil. Sambil merenung, air mata si sapi semakin deras dan buaya pun semakin senang. Tapi aku tidak percaya buaya ini memang tertimpa batu saat kau datang. Sapi, kenapa buaya sehebat ini tidak bisa bergerak sampai kamu harus menolongnya? Buaya kesal. Ayo sapi, tunjukkan tempat di mana batu-batu itu berada supaya kancil melihat besarnya seperti apa. Mereka bertiga pun kembali ke tempat itu. Batu-batu besar itu masih ada. Di mana si buaya itu tadinya berada dan bagaimana batu-batuan itu menimpanya? Tanya si kancil. Lalu buaya turun dan merangkak menuju tempatnya semula. Lalu sapi meletakkan bebatuan itu di atasnya, persis saat ia menemukan buaya tersebut. Begini loh, tadi aku terjepit seperti ini, kata buaya dengan samar-samar karena batu-batu di atasnya. Percaya kan, sekarang jika aku benar-benar tidak bisa bergerak? Oh, begitu ya. Sekarang aku percaya, kata kancil. Lalu berkata kepada sapi, ayo sapi, kita tinggalkan saja dia di sini. Hei, tunggu, kalian mau kemana? Hei, aku masih di sini. Tetapi kancil dan sapi sudah tidak ada di tempat itu meninggalkan buaya yang tidak tahu terima kasih. Nah teman-teman, sebenarnya ada banyak pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita buaya dan si kancil tadi. Salah satunya adalah pentingnya berterima kasih dan tahu balas budi kepada orang yang telah menolong kita. Sebaiknya kita tidak boleh meniru sikapnya buaya yang tidak tahu berterima kasih setelah ditolong oleh sapi. Dengan liciknya, buaya malah berniat untuk menggigit dan memakan sapi padahal ia telah diselamatkan oleh kebaikan sapi tersebut. Tidak baik membalas perbuatan baik seseorang dengan kejahatan. Selain itu, kita juga perlu mencontoh sikap cerdik kancil ketika dihadapkan dengan persoalan yang berat. Kancil bertindak sangat pintar dengan berpura-pura memihak buaya karena ia tahu ia tidak akan menang jika melawannya saat pertama kali bertemu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.